Shalom saudara. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa ya. Terus beribadah di dalam segala keadaan ya. Bahkan di segala hal yang kita alami pun ya, kita bisa belajar ya bahwa Tuhan itu ada pada kita. Tadi lagu-lagu dari awal sampai terakhir itu semua tentang bagaimana Tuhan bekerja. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan bekerja, tapi Tuhan tetap bekerja untuk kita. Sekalipun kita tidak merasakan Tuhan bersama kita atau merasakan Tuhan bekerja, Tuhan tetap bekerja dan terus bekerja untuk kita saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa sekali. Maka jangan abaikan ibadah, jangan hindari ibadah, jangan hindari Tuhan. Kita sudah menjadi orang Kristen, percaya Yesus diselamatkan oleh darahnya, kita diselamatkan oleh pengorbanan kayu salib mati bagi kita. Masa iya kita tidak mau beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan ya. Mari kita belajar. Hari ini kita belajar tentang kalau yang lalu kita belajar tentang, ini lampunya coba ganti yang agak kuning. Kita belajar kalau minggu-minggu lalu belajar tentang secara teori. Tuhan mengajari kita, Yesus saja di bukit, teori tentang iman, segala keselamatan apapun kita lakukan ya, semuanya Yesus mengajar di bukit. Tapi udah saatnya selesai mengajar di bukit, Tuhan mengajar murid-muridnya di lapangan. Bagaimana mengaplikasikan iman. Apakah engkau mendengar firman-Ku dan engkau percaya? Engkau mendengar firman-Ku dan maka engkau akan percaya akan Tuhan? Maka Yesus menguji iman murid-muridnya setelah mendengar pengajarannya. Yaitu melalui pencobaan, melalui badai kehidupan. Ya kan? Nanti Tuhan akan berikan jawabannya. Karena Tuhan menguji kita ya, meningkatkan iman kita melalui masalah. Kalau dulu Pak Panji khotbah tentang titik nadir, maka di sini saya akan khotbah jawabannya. Ya, bagaimana kita menang atas titik nadir itu, saudara. Ya, yang penting kita percaya. Ya, mari kita belajar tentang Yesus meredakan badai di Danau Galilea. Ayatnya hanya 5, saudara. Saya khotbah nggak banyak-banyak, hanya 5 ayat saja. Cuma slide-nya banyak, saudara. Ya enggak lah, saudara, nanti sama saja katanya ya. Matius 8 ayat 23 ayat 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur, bayangkan saudara. Ada gelombang, ada badai, ada goncang-goncangan kapal. Yesus tidur loh saudara. Ya, hebat kan? Karena ada ketenangan dalam jiwa Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yesus berdiri dan badai, ada di bawah lagunya, menolong kita, menghardik, dan diamlah dan tenanglah. Ya, kita belajar saja. Kita akan belajar ayat ini, perikop ini dari ayat ke ayat, bahkan dari kata ke kata. Ya, jadi makanya 85 ayat bisa panjang, saudara ya. Pertama, ya, mengikut Yesus bukan berarti bebas dari badai hidup ya, atau masalah. Ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya. Kita ada 5 poin akan saya, tadi ada 5 ayat kan, maka saya jadikan 5 poin ya. Jadi Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Mengikut Yesus harus kan? Jadi dimanapun Yesus berada, kemana harus pergi, dia harus ikut semua murid-muridnya. Bahkan di Markus katakan, Yesus meninggalkan orang banyak dan naik ke perahu, yang mengikut hanya murid-murid saja yang mengikut. Ya. Kita sebagai murid Yesus harus mengikut Yesus. Ya. Pak, Yesus di mana? Ya, Yesus nggak ada. Yesus ada di firman ini. Ya. Jadi firman inilah Yesus sendiri. Kalau dulu di waktu Yesus ada di dunia ini, muridnya mengikut Yesus. Kemudian dia pergi, ikut. Yesus makan, ikut. Yesus sini, ikut. Tapi saat ini kita mengikut Yesus, yaitu melakukan firman-Nya. Ya. Itu kita melakukan firman-Nya, kita berdoa, kita beribadah, kita masuk dalam perahu. Yesus masuk dalam perahu. Perahu siapa tuh? Perahu muridnya. Dan muridnya ikut juga. Jadi saudara, kita adalah satu perahu dengan Tuhan Yesus. Sejak kita percaya,
dan dibaptis, kita satu perahu dengan Yesus. Maka kita harus mengikut Yesus kemanapun. Dikatakan di Markus, mari kita bertolak ke seberang. Ya, oke, mendayung semua ke seberang. Jadi kita sebagai orang Kristen yang ditebus oleh Yesus, oleh darahnya, kalau kita ibadah pun tidak mau, itu kebangetan. Berarti kita hanya orang banyak. Datang ke Tuhan hanya untuk melihat mujizat. Datang kepada Tuhan ingin mencari kesembuhan. Datang kepada Tuhan hanya ingin mencari pekerjaan. Datang kepada Tuhan hanya ingin minta pertolongan. Itu kita orang banyak. Kita mengikuti Yesus kemana dia pergi. Itu muridnya, ya kan? Sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau itu. Ya, ini aneh sekali. Murid-muridnya satu perahu dengan Yesus, pergi ke seberang, ya, di Danau Galilea, sekonyong-konyong mengamulah angin ribut. Dan ini apa kebenarannya? Kita belajar ya saudara ya. Mengikut Yesus, satu perahu dengan Yesus, berdoa, beribadah kepada Tuhan Yesus, tidak berarti kita bebas dari masalah. Tidak bebas dari badai kehidupan. Ya dong, satu perahu sama Yesus. Dan dia selalu berada di dalam perahu. Tapi kenapa ada badai datang? Tiba-tiba, sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong apa aja? Tiba-tiba, mendadak, tidak dapat diprediksi. Kebenarannya apa? Bahwa badai hidup kita, masalah kita, itu datangnya secara mendadak. Di saat kita tidak ekspektasi, tidak harapkan sesuatu terjadi. Maka kita siap sedia. Jangan sampai kita kaget. Memang ikut Yesus selalu begitu. Contohnya ini, Ayub, ya kan? Dia nggak ada hujan, nggak ada angin. Dia orang kaya, sangat kaya, anaknya banyak. Dia luar biasa sekali. Tapi sekonyong-konyong, mendadak, tiba-tiba, tidak dapat dia duga-duga. Apa yang terjadi? Dalam sehari, semua bisnis Ayub hancur. Dalam satu hari, semua ternaknya habis. Bahkan dalam satu hari yang sama, Ayub juga anaknya mati semua. Bahkan di hari-hari berikutnya, Ayub kena kusta mendadak. Itu hanya ujian bagi orang yang percaya, yang saleh. Contoh Raja Yosafat, dia mendadak dikepung 3 bani. Dia pasti kalah. Tidak ada apa-apa, tahu-tahu ada Bani Amon, Bani Moab, Gunungan Sir mengepung dia. Dia kaget, waduh, dia mendadak gak ada persiapan. Tapi dia pergi ke Yesus, pergi ke Tuhan, dan akhirnya beri kemenangan. Jadi banyak sekali masa-masa yang terjadi mendadak. Kayak Yusuf, dia dikasih mimpi jadi raja, tapi bangun-bangun dia cari kakak-kakaknya, mendadak dia sekonyong-konyong ditangkap, dimasukkan sumur, dan mengalami penderitaan banyak. Jadi saudara, masalah itu datangnya selalu mendadak, tidak janjian dulu. Aku masalah nih, ntar mau datang ke Ibu Lisa ya, tunggu dulu ya. Enggak. Saat kita ada masalah, ketimpa masalah lagi. Saya ingat waktu itu bapaknya Ibu Ida, waktu ke Singapura, nganter mamanya sakit. Mamanya sakit, periksa ke Singapura. Ya kan? Yang sakit mamanya. Tapi waktu di hotel, sekonyong-konyong tiba-tiba mendadak. Bapak Ibu Ida muntah darah. Dan masuk ICU, hanya 1-2 hari lewat. Kan kaget saudara. Jadi memang kita orang Kristen jangan pikir, ikut Kristen. Kayak orang bilang, ikut Kristen, ikut Yesus pasti enak. Pasti bebas dari masalah. Tuhan adalah pembuat mujizat. Tuhan pembuat mujizat. Tuhan jawaban, Tuhan begini. Tidak ada masalah apapun. Itu salah saudara. Jelas sekali mengikut Yesus itu tidak bebas dari masalah. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut. Bagaimana masalah itu terjadi? Mengamuklah angin ribut di danau itu. Ternyata bukan saudara saja bisa marah-marah. Bisa mengamuk. Angin ribut pun bisa ngamuk saudara. Saya juga nggak tahu mengapa mengamuk. Padahal bahasa Inggrisnya mengamuk itu. Ya, great tempest. Bangkit. Ya, mengamuklah angin ribut sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Nah, ini nanti Yesus tidur kita bahas di akhir khotbah ya. Dalam bahasa Inggrisnya, and suddenly the great tempest arose
on the sea, so that the boat was covered with the wave, but he was asleep. Jadi jelas sekali bahwa ombak atau gelombang yang besar itu sampai menutupi perahu. Kalau begini saudara kira-kira gimana? Ketakutan saudara. Ketakutan loh. Kita di perahu mancing gitu ya, tahu-tahu ombak begini, waduh ngeri saudara. Takut sekali. Jadi ini benar-benar bahwa badai kehidupan kita pun juga demikian. Kita di saat banyak utang, ada lagi musibah, ada lagi musibah. Jadi tidak dipikir kita bebas enggak saudara. Markus 4 ayat 7 katakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Apa enggak mencekam? Mencekam saudara. Dan sekonyong-konyong mendadak kita kalau tahu-tahu kita hidupnya enak kan, nyaman, tidak ada masalah. Tahu-tahu dokter periksa cancer, gimana saudara? Mendadak saudara. Atau diperiksa karena kita ada darah tinggi, ada stroke, ada apa. Banyak orang dipikir, aduh ya hidup nyaman, enak ya. Sukses semua. Tahu-tahu ke dokter sehat-sehat, cek kamu kanker stadium 5. Waduh, gimana saudara? Ya, jadi nggak enak saudara. Kita yang pertama adalah bahwa kita mengikuti Yesus, yang pertama adalah kita tidak bebas dari masalah. Tapi kita harus mengikuti Yesus. Ya. Yang kedua, kita harus datang kepada Tuhan. Ya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Jadi saudara, 4 murid Yesus pertama kali adalah nelayan. Petrus, Yohanes, Yakobus, apa lagi? Andreas ya. Itu semuanya adalah nelayan, penangkap ikan. Dari kecil dia menangkap ikan, dari lahir di kampung nelayan, tiap hari kerjanya di danau mencari ikan. Mungkin badai-badai biasa dia telah lalui. 4 muridnya adalah nelayan. Tapi kali ini ada badai yang sangat besar. Kira-kira muridnya diam nggak? Pasti dia akan dengan kekuatannya, dengan skillnya, dengan pengalamannya, dia pasti akan mengeluarkan air kan. Wah, di badai ini air masuk semua. Dikeluarin, tambah banyak, tambah dikeluarin, tambah banyak. Dia usaha terus. Mungkin ada yang setir perahunya, ada yang mengeluarkan air dari perahunya. Tapi hasilnya sia-sia. Murid-muridnya dengan keahliannya cari ikan, bekerja hebat. Dia berusaha keras untuk menenangkan perahunya, untuk mengeluarkan air dari perahunya, tapi hasilnya sia-sia. Apa kebenarannya? Bahwa keahlian, kepandaian, pengalaman kerja kita, bakat akademis kita, itu terbatas saudara. Tidak bisa mengatasi badai hidup kita. Maka saya katakan tadi, kalau misalnya kita cancer gimana? Ya kan? Mendadak saudara. Kayak tadi malam Pur yang multimedia driver saya bilang, "Kok saya mau pulang kampung." Kenapa? Mertua saya mendadak mati. Oh. Mendadak mati. Dia makanya hari ini dia nggak di sini. Ya kan? Jadi saudara, kita harus tahu bahwa kalau kita punya kepandaian, jangan andalkan kepandaian kita. Saya sudah mengalami saudara. Tahun 2010, ya kan? Tahun 2000 kita ada ekspor sarang walet. Kita sukses. Kita sangat sukses. Nanjak terus. Ya kan? Tahun 2010 saya bertobat, ya kan? Bertobat. Saya ikut Yesus dan saya benar-benar bertobat, tidak mau melakukan dosa lagi, dan saya kembali ke jalan yang benar, dan saya ikut Yesus, baca Alkitab, puasa, berdoa, ibadah, melayani, bahkan saya sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab. Saya serius ikut Yesus, maka sampai saya mau sekolah Alkitab, saudara. Nggak lama selang 6 bulan, tiba-tiba sekonyong-konyong mendadak dengan tidak dapat diprediksi, saudara. Itu ada kabar dari China, ada orang makan sarang merah mati. Orangnya udah tua, ibu-ibu. Langsung seluruh China melarang import sarang walet dari Cina maupun dari Malaysia. Wah, kita benar-benar kelimpungan. Kita sudah beli sarang banyak, bahannya banyak. Kita sudah sampai waktu itu kita kasih akte ke bank.
Dapat uang berapa itu? Banyak tuh, 2,5 miliar apa 3 miliar itu. Kita belikan sarang walet. Harga 11 juta dengan harga tinggi kita beli. Sampai seminggu, 2 minggu habis uang itu. Tapi kita sekamar tuh sarang walet semua. Pikir cuan banyak, cuan banyak, cuan banyak. Kali ini Imlek cuan banyak. Punya segudang sarang walet. Dengan pinjam uang ke bank, akte di bank. Bayangkan 2,5 M atau 3 M waktu itu. Dibagi 11 juta per kilo. Dapat berapa kintal, saudara? Wah, pikir wah kaya nih, kaya. Tapi sekonyong-konyong mendadak, tidak dapat diduga-duga, ada kabar dari China. Orang makan sarang walet mati. Langsung ditutup. Akhirnya kita punya sarang walet tidak laku. Kita punya sarang walet tidak ada gunanya, tidak ada nilainya. Dijual berapapun juga nggak laku. Padahal kita butuh banyak bayar karyawan, tambah karyawan karena mau ekspor besar-besaran. Kita ekspor besar-besaran, modal yang besar dari bank. Kita tambah karyawan, tahu-tahu mendadak tiba-tiba sekonyong-konyong tanpa diduga. Itu kita tidak bisa jual apapun. Akhirnya kita berdoa. Tapi tambah lama kita terpuruk lagi karena pinjam kartu kredit, pinjam lagi KTA. Dulu belum ada pinjol, saudara. Tahun 2000 belum ada pinjol. Kita ada KTA, pinjam uang semua. Habis-habisan, saudara. Dan kita berusaha keras sampai jual mobil, jual ini, jual semua. Motor kalau kita jual, jam kita jual semua. Jam tangan kita jual semua. Tetap habis. Karena saya mengandalkan kekuatan saya, mengandalkan harta saya, ada saya jual satu persatu. Tidak bisa memulihkan. Jual gelang, jual kalung, jual jam tangan, semua kita jual semua. Motor pun kita jual, saudara. Tapi utang semakin menumpuk, badai kehidupan semakin parah. Dan saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kita waktu itu banyak bisa jual-jual. Sampai habis total, tidak ada yang dijual lagi, saudara. Baru saya datang kepada Tuhan. Maka murid-muridnya datang kepada Tuhan. Guru, tolonglah kita binasa. Dia usaha dulu dengan kepandaiannya, usaha dulu dengan tenaganya, usaha dulu dengan pengalamannya. Padahal Yesus tidur. Kenapa dia nggak tenang? Kan seperahu dengan Yesus, nggak mungkin sama-sama tenggelam kan? Nggak ada. Lalu Yesus tenggelam mati bersama muridnya. Nggak ada berita itu. Tapi muridnya nggak tahu bahwa dia menganggap Yesus itu hanya sekedar guru. Sekedar guru pengajar saja. Dia nggak tahu siapa Yesus. Dia nggak tenang. Karena dia nggak mengenal secara dalam. Muridnya belum mengenal secara dalam. Maka datanglah kepada guru kita binasa. Dia datang kepada Tuhan. Dia khawatir, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Seperti kita, saudara. Banyak kita ada masalah. Datang kepada Tuhan berdoa. Tapi kita bimbang. Kita takut, masih belum percaya. Masih cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Saya juga hindari hutang. Apalagi pinjol lagi. Nggak ada lagi pinjol itu. KTA, kartu kredit udah kita hapus semua, kita punya hutang. Kenapa? Kita benar-benar tahu harus kemana kita datang. Maka dikatakan firman Tuhan, terkutuklah, ya kan? Orang yang mengandalkan manusia. Ya. Ini apa? Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on the cushion. The disciple woke him up shouting, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" Muridnya berkata, Tuhan, Yesus, guru, ya kan? Teacher, artinya guru. Apakah kau nggak peduli pada kami? Kami binasa. Yesus dikatakan kau nggak peduli. Yesus peduli. Tapi muridnya mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan tangannya sendiri, mengandalkan kepandaian sendiri. Maka Yesus tidur aja. Yesus care, gak mungkin lah muridnya mati, tenggelam. Tapi muridnya bimbang, saudara. Ya. Jadi, guru, apakah kamu tidak memperhatikan kami? Don't you care that we are going to drown? Khawatir, takut. Dia pikir punya pengalaman yang hebat dalam nelayan. Maka dia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ya kan? Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air,
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jelas sekali kan? Kalau kita satu perahu dengan Yesus, menjadi orang Kristen, bersama Yesus, satu perahu, beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, sekalipun ada badai, kita tetap andalkan Yesus, bukan andalkan kekuatan manusia. Maka kita akan diberkati seperti pohon di tepi aliran sungai. Ditanam di tepi aliran sungai. Saudara, kalau badai hidup saya sudah sering mengalami. Wah, itu benar-benar tahun 2010 kita bertobat, itu Yesus malah ada hal-hal yang demikian. Sampai Yesus berkata dalam hatiku, kamu mau kembali lagi yang lalu atau mau terus lanjut? Oh Tuhan, sekalipun aku hancur-hancuran, aku tetap percaya pada Engkau. Ada akan balik lagi. Itu benar-benar kita habis total. Sampai apapun nggak ada. Untuk gaji kalian nggak ada. Untuk nggak ada penghasilan. Kalian udah demo semua. Habis. Karena kita andalkan kekuatan kita untuk jual-jual. Dipikir, oh Tuhan, tenang aja Tuhan. Aku bisa kok handle ini. Nggak masalah, badai pasti berlalu kan. Mungkin sebulan berlalu, nggak berlalu. 2 bulan nggak berlalu. 3 bulan nggak berlalu. Sampai habis total kita punya harta apapun yang kita miliki. Baru kita cari Tuhan. Kita lain sama-sama Daud. Daud mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Mau perang, bertanya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Kalau Tuhan bilang, jangan perang, dia nggak perang. Maju, aku akan menang. Dia maju. Daud yang dahsyat sekali. Makanya dia jatuh karena Batseba kan. Coba waktu dia tanya Tuhan, Tuhan bolehkah aku ambilin dia? Oh jangan dong. Dia nggak jatuh. Dia nggak tanya Tuhan. Jatian lengah nggak tanya Tuhan. Ya. Jadi kita harus andalkan Tuhan sepenuh hati. Datang ke Tuhan percaya, berdoa. Banyak orang datang percaya. Tuhan aku tolong, tapi aku binasa. Kita bimbang. Kurang percaya. Kayak orang Farisi ke gereja, tapi dia nggak percaya Yesus. Ya kan? Contoh Saul. Saul juga percaya Tuhan, tapi dia tidak mau taat pada Tuhan. Oh, inilah sapi-sapi tabun untuk Tuhan. Padahal dia tidak taat. Banyak di antara kita ketika kita berdoa dan kita tetap tidak mau melakukan firman Tuhan. Kita pengennya dipulihkan, pengennya disembuhkan, tapi ibadah tidak mau. Ibadah ogah-ogahan. Ditelepon-telepon nggak mau. Ya kan? Berapa kali saya banyak kirim orang WA, ayo datang ibadah, enggak apa, saya capek di rumah aja. Aduh Pak, saya lagi malas minggu pengen bangun siang. Ya kan? Jadi saudara, murid percaya gagal dan dia mulai mencari Yesus. Teacher, don't you care that we are drowning? Yang ketiga, poin ketiga, kita harus punya iman kepada Tuhan. Ya, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ya kan? Ketika Yesus bangun. Ya, lihat badai besar. Lihat badai, muridnya panik, bingung. Guru tolong kami, tolong kami. Yesus berkata, dia bangun-bangun. Oh begini ya. Sejak kapan ini? Enggak. Dia tanya iman, mengapa kamu takut, kamu yang percaya? Dia kaget dong, guru, kita mau mati, kita mau tenggelam. Kita sudah mau tenggelam dan mau mati Tuhan. Kenapa tanya iman? Tanya pelampung sih, masuk akal kan? Tanya ember masih masuk akal. Tanya iman. Bayangkan, udah panik-panik, udah mau guru tolong saya binasa. Di manakah imanmu loh? Kalau di manakah embermu masuk akal. Ternyata saudara, Yesus tidak memerlukan diplomasi atau memerlukan penjelasan tentang apa yang dilakukan, keahliannya. Yesus hanya memerlukan iman. Di dalam masalah kita juga demikian. Kita nggak bisa, kita pandai, banyak modal, banyak bank yang mensupport kita, banyak kita orang titel, orang akademis, orang hebat. Tuhan tidak menanyakan itu semua. Dia hanya menanyakan di manakah imanmu. Ini dalam bahasa Indonesia lain. Ya. And he said unto them, why
are ye fearful? Mengapa kamu takut? Oh ye a little faith. Mengapa imanmu kecil? Iman kecil. Bahkan di zaman lain, where is your faith? Di manakah imanmu? Tidak punya iman. Jadi Yesus menanyakan iman kita. Maka nanti Yesus datang kembali di akhir zaman. Adakah iman di bumi? Tidak mencari adakah pendeta besar di dunia ini? Tidak ada. Adakah gedung gereja besar? Tidak ada. Di mana adakah iman di bumi? Yesus selalu mencari iman kita. Maka kita sebagai anak Tuhan harus beriman. Ya, kita beriman bahwa Yesus itu adalah orang yang sanggup, pribadi sanggup mengalahkan alam ini. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya, ya kan? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Begitu dia tanya imannya, muridnya nggak bisa jawab, ya kan? Kan Pak di Injil lain nyatakan iman sebesar biji sesawi dapat menjadi gunung, ya kan? Kamu berkata kepada gunung ini pergilah tercapar ke laut, maka terjadilah itu kan. Kalau itu Yesus sedang berbicara tentang iman yang bertumbuh. Bahwa iman itu sekecil biji sawi, kalau dia tumbuh, ya, tumbuh besar, itu iman kita bisa mengalahkan badai dan bisa mengalahkan gunung untuk pindah. Ya. Jadi iman yang bertumbuh itu iman yang tentang biji sawi, saudara ya. Jadi jangan salah. Pak, kok Yesus ngomong beda? Di sini iman kecil nggak bisa mengalahkan badai. Tapi di lain waktu Yesus ngomong iman sekecil biji sawi memindahkan gunung. Kalau iman sebesar biji sawi itu, Yesus sedang berbicara mengenai iman yang bertumbuh. Iman itu perlu proses. Iman itu perlu bertumbuh. Pak, bagaimana besar iman? Melalui pembacaan Alkitab, dengar firman Tuhan. Tapi kalau dalam hal ini, Yesus sedang berbicara bahwa kita hidup tidak punya iman atau ketakutan. Punya iman tapi ketakutan. Ya. Maka kita tidak bisa mengalahkan masalah kita sendiri kalau kita imannya kecil. Apalagi kita tidak pernah baca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari, saudara akan mengerti betapa besarnya Tuhan kita. Dia yang membelah laut dan meredakan badai. Kita belajar sejak saya baca Alkitab, dari saya bertobat, iman saya mulai bertumbuh. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang meredakan badai, punya Tuhan yang membelah laut, punya Tuhan yang memberikan makanan dari surga, mana dari surga 40 tahun berbangsa Israel, minum air dari bukit batu, dan burung puyuh. Saya melihat banyak sekali mujizat yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Dan itu juga diberikan kepada kita yang mau percaya. Tapi kita tidak mau membaca Alkitab. Nah, saudara, kita lihat punya Tuhan itu yang mengalahkan badai, membelah laut, dan bahkan Yesus pun bisa berjalan di atas air. Kita lihat ya. Matius 14 ayat 12-31, kata Yesus, datanglah. Ya. Yesus waktu muridnya juga naik perahu. Kali ini ada perahu, ada Yesus bersama Yesus. Dan suatu kali Yesus menguji muridnya naik perahu ke danau, kembali lagi. Tapi Yesus tidak ikut. Dia ingin melihat apakah tanpa aku apa dia lakukan. Ya, kalau ada Yesus, ya kan, dia datang kepada Yesus. Yesus dibangunkan. Sekarang mereka pergi lagi. Yesus, biarlah kamu jalan dulu, kan? Mau melihat apa dia lakukan. Ada badai lagi yang besar, tapi mereka ketakutan. Maka ini kayak bahaya. Muridnya imannya belum kuat. Yesus datang menolong. Ya, datang berjalan di atas air. Ya, kata Yesus, datanglah. Ya, maka harus turun dari perahu dan berjalan di atas air menemukan Yesus. Karena Petrus ngomong gini, itu hantu. Bukan itu hantu. Kalau engkau bukan hantu atau kalau engkau Tuhan, perintahkanlah aku mengambil engkau berjalan di atas air. Kan nggak mungkin dong orang berjalan di atas air, pasti tenggelam, ya kan? Kecuali kita berjalan di atas kapal, ya kan? Lain lagi kan? Ini di atas air, pasti tenggelam. Kata Yesus, datanglah. Kata Petrus, turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, hey a little faith, hai iman yang kecil, mengapa engkau bimbang? Jelas Yesus pengen kita punya iman yang besar. Jangan pernah bimbang.
maka kita akan tolong Tuhan. Ini Petrus bisa berjalan, saudara. Dia memandang Yesus, melihat Yesus, ya kan? Ombak besar, dia memandang Yesus. Yesus, perintahkan aku menghampiri engkau berjalan di atas air. Silakan datang. Dia datang. Dia berjalan di atas mujizat. Tapi ketika dia mulai menoleh gelombang, angin besar, tiup, dia mulai ada melihat lingkungan, situasi, dia mulai takut. Ketika dia mulai takut, baru dia mulai tenggelam. Maka saudara, apapun yang kita alami, jangan pernah takut. Waktu itu saya benar-benar kaget, saudara, mendadak, ya. Kita beli banyak uang utangan, itu benar-benar 11 juta sekilo, itu sampai uang berapa miliar habis. Itu kalau dijual 4 juta pun nggak yang beli sekilo. Itu benar-benar selama berbulan-bulan itu barang itu benar-benar nongkrok di gudang. Dan mulai demo, mulai banyak orang, ya apa, kita punya pegawai demo, nggak ada uang, nggak ada apa. Saksinya ada Purpersa yang ada di sini. Wah, itu ngeri sekali, saudara. Kita nggak punya apa-apa lagi. Sudah nggak ada apa-apa lagi. Tidak itu hanya aja. Tidak hanya itu aja. Debt collector silih berganti. Wah, saya ditelepon, sana telepon sini. Ngeri, saudara. Debt collector tuh kalau telepon nggak bilang, Pak, mohon ya Pak, kalau ingat dibayar ya. Enggak. Ngancamnya udah bikin orang keder takut ya. Ada orang tagih pinjol bunuh diri, saudara. Itu gimana nagihnya saya nggak tahu itu. Pasti diintimidasi, diperas, dikejar, ditakut-takutin. Waduh, semua diteleponin, ya kan? Suruh aku bayar. Kan ada kan nomor telepon kontak yang tidak serumah kan? Waktu isi kan? Itu ditelepon semua. Wah, aku dimaki-maki juga. Lu pakai nama gua lagi. Waduh, ya kan? Itu kita benar-benar tidak bisa apa-apa. Kita ditelepon, kita tutup. Kita benar-benar takut, saudara. Takut. Ketika kita berdoa malam itu 3 hari malam kita berdoa bersama istri, doa bareng-bareng. Doa semalam-malaman, saudara. Tahu-tahu besoknya apakah langsung utang lunas? Enggak. Apakah masalah selesai? Enggak. Begitu saya berdoa ada kekuatan. Wah, begitu ditelepon sama debt collector, saya enggak sembunyi lagi. Gagas angkat seolah saya punya uang banyak. Pak, gimana nih bayari? Pak, maaf Pak, saya belum ada uang. Saya bangkrut Pak. Kalau Bapak mau datang ke rumah saya, ambillah yang Bapak mau. Ambil aja. Pikir saya apa yang mau diambil? Mobil, motor udah dijual semua kan? Ya kan? Bapak jual semua. Ambil semua, Bapak ke rumah saya, ambil semua. Saya punya keberanian. Akhirnya apa? Dia bilang, ya dia Pak, nanti tolong kalau udah punya uang Pak ya, tolong ingat saya bayar Pak ya. Iya. Ada lagi telepon lagi, Pak gimana nih Pak? Saya jawab sama, maaf Pak, saya nggak ada punya uang. Bapak mau lakukan apa, lakukan saja. Bahkan Bapak ke rumah saya, ambil yang Bapak mau. Sebagai barang sitaan nggak apa-apa. Akhirnya mereka jual lama juga. Udahlah Pak, kapan Bapak bisa bayar? Tolong Pak. Oh, malah saya tolong sekarang. Dulu galak sekarang tolong Pak. Ya dia pikir, dia gertak kalau saya udah nyerah. Bapak ambil yang Bapak mau. Dia akhirnya nyerah juga. Ya kan? Ada yang punya cerita. Dibawa ke mana? Gereja. Ya kan? Debt collector dibawa ke gereja loh saudara. Ya waktu itu kita itu belum jadi, masih belum jadi. Toko juga nggak ada kursi, coba ke gereja. Takut itu kolektornya, ada Tuhan. Gambar Tuhan semua banyak. Dia takut, waduh. Kolektornya kan biasanya orang-orang Medan, orang itu kan. Orang Ambon, orang Batak gitu. Wah, jangan kenal Yesus, takut kan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh, tidak boleh mengandalkan kekuatan kita, saudara. Tahu-tahu kita, terus satu persatu saya angkat, saya nggak takut lagi. Ini seperti ini. Petrus mengalami Tuhan. Dia fokus pada Tuhan. Dan dia berjalan di atas air ketika dia merasakan goncangan air, angin bertiup, dia takut dan dia tenggelam. Sama, saya gitu juga, ada kekuatan. Tapi lama-lama saudara saya berdoa sama Bu Ida, puasa, baru Tuhan tolong. Tolong apa? Saya ke Semarang, nggak ada uang. Tahu-tahu ada orang nyari properti. Tahu-tahu saya bisa dapat untung gopek tiap 500 juta. Dan saat itu Tuhan ajar kita untuk main properti tanpa modal, tanpa biaya. Sampai masalah ini berangsur-angsur pulih dan boleh ekspor lagi.
Jadi kalau kita mau fokus pada Tuhan, datang dengan Tuhan sungguh-sungguh tidak bimbang, punya iman pada Tuhan, Tuhan beri jalan keluar yang dimana kita tidak pernah duga. Ya. Maka kita harus benar-benar sering baca Alkitab. Kita kenal Tuhan kita, Tuhan dahsyat. Where is your faith? Di mana imanmu? Petrus saja lihat Yesus fokus, dia berjalan di atas air, berjalan di atas kemustahilan. Begitu dia lihat situasi, dia tenggelam lagi. Apapun yang saudara alami sekarang, sakit penyakit, andalkan uang, silakan. Tuhan bilang silakan. Cancer, stroke, apapun, andalkan keuangan, silakan. Sampai kapan kamu akan bertahan demikian? Bangkrut, andalkan pinjol, kartu kredit, bank, gestun, silakan. Berapa kartu kredit kamu? Gestun semua. Itu ada alami. Misalnya Ibu Ida, itu alami kita. Platinum semua, kita gestun semua. Bukannya tambah enak, tambah bonyok kita. Masing-masing kartu kita diancam-ancam. Aduh saudara. Ya. Badai kehidupan Tuhan uji kita. Kita bertobat dan uji dengan segala badai. Apakah kamu mau tetap percaya, tetap mau ikut aku, mau tetap seperahu dengan aku, atau kamu loncat dari perahu? Kan? Kita harus tetap teguh, ya kan? Jangan sampai kita keluar dari perahu, ya. Kita harus punya iman tadi ya. Inilah Yesus menghadik angin dan danau itu teduh sekali. And he said unto them, why are ye fearful, O ye little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Yesus itu Tuhan kita bisa meredakan badai, bisa meredakan masalah kita, kan? Dan membelah laut dan meredakan badai, ya kan? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Mengapa kita nggak mau takut akan Tuhan? Maka kalau kita mau diberkati, saudara, mau dikuatkan dalam masalah kita, mau dipulihkan, kita harus benar-benar mencari Tuhan dengan iman sungguh-sungguh. Bacalah Alkitab. Saya kenal Tuhan itu dari Alkitab, saudara. Itu dari Kejadian sampai Wahyu itu berapa ribu mujizat. Mau apa? Ekonomi ada, utang pun ada. Ada keselamatan, ada utang, ada sakit penyakit. Semua ada dan Tuhan sanggup melakukan. Kalau kita punya Tuhan yang dahsyat itu, mengapa kita takut? Tapi kita tidak mau baca Alkitab, tidak mau mengenal Tuhan lebih baik lagi. Kalau kita tidak mengenal Tuhan lebih baik lagi, ya Tuhan nggak mau nolong kita. Kita bukan bestie-nya Tuhan. Ya kan? Kalau kita mau Tuhan jadikan kita bestie, kita harus dekat dengan Tuhan. Maka kita tadi kata Daud, aku tidak takut lembah kekelaman, karena Tuhan besertaku. Ya, Yesus menghadik. Ya, artinya apa? Firman Tuhan. Ya, maka kita percaya apapun yang kita doakan, kita percaya, kita menerima, maka Tuhan berikan kepada kita. Ucapkan firman. Kalau kita nggak punya uang, katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan Yesus. Kalau kita lagi susah, Tuhan adalah gembalaku yang baik, tak akan kekurangan aku. Ya, nyanyi aja. Saya nyanyi kok di ruang doa, nyanyi. Ucap firman. Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Pokoknya ucap firman. Iblis paling takut dengan firman. Ucapkan, tapi kita harus percaya. Ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan dan percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. When you pray, you must believe. Maka Tuhan akan berikan. Kita berdoa, yes. Tapi kita masih mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita. Itu tidak bisa menolong, saudara. Pasrah sama Tuhan. Pasrah. Saya pasrah Tuhan. Jangan kita paksakan Tuhan. Berdoa itu kita pasrah Tuhan, biar kehendakmu yang jadi. Saya demikian, saudara. Misalnya jemaat gak nambah-nambah. Saya gak tarik-tarik orang. Ayo, nggak usah. Doa saja. Siapa pemilik jemaat? Tuhan. Ya kan? Doakan, oh Tuhan saya berdoa untuk orang itu Tuhan. Supaya dia kejamah hatinya. Nggak apa-apa, doakan. Tapi nggak usah dipaksa-paksa. Saya berkata sama istri, jangan dipaksa-paksa orang datang.
Kalau orang datang ke sini terpaksa, dia akan main HP. Datang terlambat sejam. No. Tidak bisa, ya. Makanya bilangan katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ya. Apa yang kau katakan di dalam doa, Tuhan melakukannya. Aduh, aku nggak bisa nih, nggak mungkin aku pulih, nggak mungkin Tuhan kami binasa, Tuhan tolong Tuhan tapi kami binasa, nggak bisa. Ya Tuhan nggak lakukan seperti bangsa Israel. Oh nggak mungkin Tuhan, orang-orang Kanaan kayak raksasa, kita kayak belalang, kita akan mati, maka semua dimatikan Tuhan. Yang tidak percaya. Maka kita berdoa, apa yang kita doakan, kita minta percaya bahwa kita sudah menerimanya, maka akan diberikanlah kepada kita. Jangan sampai kita nggak mutaat, saudara. Ini murid Yesus, dia datang nggak tahu, guru, tolong kami binasa. Dia karena menganggap Yesus itu hanya sekedar guru, matanya belum terbuka, matanya belum mengenal Yesus siapa dia. Ya kan? Tadi ada lagunya kan, Yesus adalah apa? A miracle worker, ya kan? Apalagi tadi banyak tadi lihat, lengkap sekali tadi. Saya dari awal Inggrisnya saya baca, terus bagus sekali. Bahwa Yesus adalah miracle doer, menciptakan miracle bagi kita yang mau percaya. Amin, saudara. Jangan sampai kita meramaikan ibadah dan harus percaya sungguh-sungguh bahwa kita akan dipulihkan. Ini kayak Naaman. Naaman dia sakit kusta, ya kan? Dia kaya, saudara. Itu saya hitung itu jumlahnya itu berapa triliun itu. Emasnya itu berapa kintal. Waduh, saya hitung sendiri banyak sekali triliun, saudara. Dia pakai pakaian yang bagus, kain-kain, emas perak, emasnya itu berapa triliun, banyak banget. Dia cari Naaman. Samaria kan cari Naaman. Dapat cari apa? Cari Elisa. Elisa kok Naaman. Naaman cari Elisa, ya kan? Cari ke Elisa, dia membawa harta yang banyak. Dia pikir dengan hartanya itu dia bisa sembuh. Ya kan? Tapi Elisa berkata demikian, suruh Naaman mandi di sungai Yordan 7 kali. Sampai Naaman marah, gila loh, aku jenderal loh. Jangan ngatakan aku ini banyak kereta tuh emas semua, bukan batu, mas. Masa aku disuruh berendam di air sungai Yordan, emang diparpar tadi mana tuh di sana apa nggak ada yang bening? Selain di sungai sini, di sungai banyak yang bening, sungai-sungai lain. Kenapa di sini yang keruh, yang jorok, aku suruh berendam? Aku ke sini bukan gratis loh. Nah, Elisa ini uang banyak nih, berapa triliun nih? Ya kan? Banyak kan sekarang begitu orang-orang kaya. Ya aku punya uang banyak loh. Gereja jangan ngatur aku ya, kebal jangan ngatur ya. Aku punya uang banyak nih. Bila perlu aku beli gereja kamu. Oh, bisa juga kan? Jangan anggap kita punya uang banyak, kita kuat. Bukan kekayaan kita, harta kita yang Tuhan lihat. Naaman itu orang yang hebat loh. Dia tahu diri. Minta kesembuhan ke hamba Tuhan, ya kan? Dia bawa uang banyak. Jangan sekarang enggak. Jemaat ke hamba Tuhan enggak doakan sembuh marah hilang. Ya kan? Iya benar ini terjadi ini. Banyak orang demikian. Saya punya khotbah di mana Sunter itu. Dulu banyak jemaatnya loh. 100 lebih, saudara. Kalau ada jemaat sakit, kasih Indomie, kasih obat, itu akan kasih aqua, bergalon-galon, saudara. Baik tuh, kembali yang baik banget. Dia pokoknya rela supaya jemaatnya tetap ada, tetap beribadah tempat itu. Apa yang terjadi? Tuhan izinkan masa terjadi. Ada gereja besar, bangun di sebelahnya, depannya sendiri. Habis juga. Ya kan? Kan nggak bohwat itu. Jadi maka jemaat demikian, dia mencari keuntungan. Ini enggak Naaman, bawa harta untuk disembuhkan. Maka di sini nggak boleh ya. Didoakan disembuhkan terus langsung malah minta itu ini nggak boleh. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesudah dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Ya kan? Danau sebelum ada masalah badai, sebelum Tuhan bekerja, danau teduh. Setelah ada badai besar dan Tuhan bekerja, setelah Tuhan bekerja, danau teduh sekali.
keadaan mutu bobot status bekerja jauh lebih baik saudara. Naaman, kusta, kulitnya kembali seperti remaja, seperti anak-anak. Bayangkan anak-anak kulitnya gimana? Halus, saya pegang kulitnya Leticia aja, Ciacia, iya halus banget, lembut banget. Ya kan, anak-anak itu kan, sama juga. Naaman begitu sembuh, kulitnya nggak seperti biasa sebelum dia kena kusta, tapi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ya, jadi kalau Tuhan bekerja, itu pasti jauh lebih baik. Nah, itu juga demikian saudara, ketika saya begitu dipulihkan pelan-pelan sampai akhirnya kembali baik lagi, bahkan jauh lebih baik. Asal kita mau percaya segala badai kehidupan itu yang kita alami saudara, itu adalah sekedar ujian iman kita. Tuhan hanya ingin melihat respon kita. Apakah kita mencari Tuhan kadang-kadang masalah atau kita mengandalkan kekuatan kita, kepandaian kita. Ya. Jangan sampai kita andalkan kepandaian kita, nggak usah ya. Yang keempat, badai hidup membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi jelas sekali tadi yang pertama bahwa manusia ikut Yesus, kita ikut Yesus, kita lepas dari badai kehidupan atau dari masalah. Yang kedua kita harus datang kepada Tuhan. Dan ketiga kita datang harus dengan iman. Yang keempat, badai kehidupan kita membuat kita melihat kemuliaan Tuhan. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya kan? Danau itu bisa teduh sekali. Dia heran, orang apakah ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sebelum ada badai, gimana? Muridnya tidak kenal Yesus. Begitu ada badai dan bekerja, dia baru mengakui orang apakah dia ini. Terbukti bahwa Yesus bukan saja sekedar guru. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam ini. Ya. Dan dia akhirnya mengambil Yesus Tuhan. Kayak si Petrus ketika dia sepi, omset, nggak ada ikan masuk perahunya. Bayangkan perahu kosong, semalam-malam bekerja, nggak ada ikan satupun. Tapi begitu dia ikut Yesus berlayar, tebarkan jalamu, langsung satu perahu penuh, kurang 2 perahu penuh. Kalau ada 3 perahu ya penuh. Akhirnya ya Tuhan. Pertama guru, sekarang dia panggil Tuhan. Jadi Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ya, maka di 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menolong aku. Jadi melalui kelemahan Paulus, dia berdoa 3 kali. Berdoa 3 kali, Tuhan cabut duri dalam dagingku. Cabut duri dalam dagingku, 3 kali doa. Tuhan bilang, cukup sudah kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanmu, maka kuasaku sempurna. Maka Paulus berkata, aku lebih senang dan bermegah hidup dalam kelemahanku, masalahku, sakit penyakitku. Karena dalam sakit penyakitku, kelemahanku, aku berjumpa dengan Kristus. Ya kan? Coba gini sekarang. Misalnya kita kaya, hidupnya enak, ya kan? Enak. Apapun yang kita kerjakan berhasil. Beli apapun bisa, beli pun bisa. Pokoknya apapun yang kita inginkan terjadi. Kira-kira saudara cari Tuhan nggak? Atau sebaliknya, ketika saudara sakit nggak sembuh-sembuh, usaha nggak maju-maju, banyak pengeluaran juga nggak bisa bayar, kok omsetku sepi, kok nggak ada job, pekerjaan, nggak ada ini, nggak itu. Saudara kira-kira doa nggak? Lebih banyak doa mana? Ketika saudara lemah, banyak masalah, banyak penderitaan, atau ketika kita kelimpahan? Pasti kita akan lebih banyak berdoa ketika kita ada masalah. Maka Tuhan tidak jawab doa Paulus 3 kali. Kenapa? Di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Maka kata Paulus, aku lebih senang bermegah di dalam kelemahanku. Supaya aku berjumpa dengan Tuhan. Maka saudara kalau ada masalah dalam hidup, jangan kita, aduh Tuhan gak sayang aku. God, don't you care about me? We are drowning. Tuhan, Yesus, Guru, apakah kau tidak peduli aku? Aku tenggelam.
Jangan. Justru Yesus membiarkan kita ada masalah supaya kita bangkit iman kita. Buka Bible kita, berdoa, beribadah, komsel. Komsel bukan berarti kita kesaksian harus sukses, enggak. Di dalam penderitaan kita harus kesaksian. Oh ini loh aku benar-benar lagi ada masalah nih, tapi aku tidak tinggalkan Tuhan. Loh, sama juga, enggak masalah. Jadi kita harus benar-benar saudara tahu bahwa badai hidup, masalah kita, pergumulan kita itu seizin Tuhan supaya iman kita bertumbuh dan kita mencari Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, oh ini ada lagi. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sekalipun kita di dalam lembah kekelaman, di dalam masalah apapun, maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah, mujizat Allah, seringkali terjadi ketika kita mengalami masalah. Amin saudara. Saudara mau mengalami kemuliaan Allah? Mau mengalami mujizat Allah? Mau? Tapi Tuhan, saudara mau nggak ada masalah? Nggak mau saudara. Kan? Mau nggak mengalami mujizat Tuhan? Mau nggak mengalami kemuliaan Tuhan? Mau nggak mengalami kebaikan Tuhan? Mau saudara? Mau nggak? Mau angkat tangan? Udah nggak mau semua kan? Angkat tangan dulu yang mau kebaikan Tuhan, yang mau mujizat Tuhan. Ya, tapi saya siap dulu mengalami badai. Mau nggak? Yang mengalami badai angkat tangan dulu. Yang benar loh angkat badai angkat tangan. Ntar badai ngomel-ngomel lagi, Pak Budi saya nggak mau ibadah. Kenapa? Tuhan nggak sayang aku. Kenapa? Aku banyak masalah Pak, nggak punya duit. Tuhan tahu saudara. Buka dompet kosong, Tuhan tahu nggak? Tahu. Kantongnya tinggal goceng, tahu nggak? Tahu. Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan hanya ingin iman kita, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jelas sekali. Segala masalah kita, keuangan, pekerjaan, sakit penyakit, keluarga, Tuhan izinkan untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ayub masalah keluarga, masalah keuangan, sakit penyakit. Akhirnya gimana? 2 kali lipat kan? Kenapa Ayub berkata terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi dan mengambil. Nah, kalau kita bisa demikian aman saudara. Ya. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita murid Tuhan, satu perahu dengan Tuhan. Kita jangan takut ketika kita ada masalah apapun. Karena badai itu selalu ada. Badai itu selalu ada, masalah itu selalu ada. Ya, kita di Komsel kan lihat kesaksian banyak orang. Aduh Pak, saya ada masalah ini Pak, ada masalah ini Pak, ada masalah ini. Apalagi Bulisat paling sering masalah itu, ya kan? Tapi sering dia mengalami banyak mujizat. Kalau nggak ada masalah, nggak ada mujizat, ya kan? Banyak masalah, kita berdoa banyak mujizat yang terjadi, saudara. Makanya kita tahu bahwa Tuhan itu selalu care pada kita. Ya, dia mengajar muridnya untuk ke lapangan marketplace. Kamu dengar teori, sekarang praktek. Aku sertai dulu. Ya, sertai dulu seperti orang setir mobil. Oh ternyata Tuhan tidurnya santai. Oh kamu bukan cari aku ya. Kamu andalkan kekuatanmu, pengalamanmu. Ya kan? Nah, sekarang yang terakhir adalah mengapa Yesus tidur. Ya kan? Mengapa Yesus tidur? Dan badai kencang. Muridnya panik. Ya kan, panik untuk mengeluarkan air dari perahu. Dia panik, dia ketakutan, dia mau mati, takut, ketakutan, cemas, mengerikan. Tapi Yesus tidur dengan nyaman, dengan tenang. Ya kan? Pertama, Yesus sebagai manusia mengalami kelelahan fisik. Sebelum ayat ini, Yesus mengajar banyak orang. Lalu petang hari baru dia berlayar sama murid-muridnya. Jadi seharian pun dari pagi-pagi sampai petang dia mengajar terus saudara. Dia pelayanan terus. Ya kan? Kita dari pagi sampai petang kita main game. Kita main HP. Ya, tangan kita nggak bisa lepas dari HP. Ya kan? Tapi Yesus dari pagi ya gelap masih dini hari sampai sore malam dia bekerja keras dalam menginjil, mengajar. Ya kan? Karena dia manusia.
Filipi 2:7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jelas, Yesus itu manusia 100%, dia lahir melalui Maria dan dia bisa sakit, bisa sedih, dia bisa bisa kecewa, bisa nangis, bisa berdarah-darah, bisa ketakutan. Takut Yesus di mana di Taman Getsemani. Bapak, sekiranya cawan ini bisa berlalu, ya kan? Itu berpeluh kayak darah, saking takutnya sebagai manusia. Jadi Yesus sebagai manusia dia bisa capek dalam pelayanan, maka dia tidur. Yang kedua, Yesus tidur kenapa? Yesus sebagai guru mengajar murid-muridnya. Tadi saya katakan, mengajar. Oke lah, sekarang kita ke danau, ke seberang. Yesus tidur. Dia ingin melihat dan ada badai terjadi. Dia melihat aja apa yang murid lakukan. Ternyata muridnya melakukan dengan kepandaian pengalamannya sendiri. Maka dia tidak bisa pulihkan, tidak bisa reda badainya. Kita lihat saudara, ya, Matius 17 ayat 16-21. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ini seorang ibu, bapak membawa anak kecil sakit. Maka kata Yesus, hei kamu angkatan yang tidak percaya, yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu. Yesus sedang mengajar. Jadi ada orang sakit dibawa ke murid-muridnya. Kok gak bisa ngusir setan, kenapa sih? Sudah diajar, diberi kuasa, kok gak usah ngusir setan? Maka Yesus marah di sini. Mengapa kamu tidak percaya, angkatan yang sesat? Dengan keras Yesus menegur, lalu mengeluarkan setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Menghardik, yang tadi katakan menegur iblis, dan setan keluar. Kemudian murid-muridnya Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jadi Yesus ngasih mereka PR, praktek nih. Ada murid nih, ada orang sakit nih, sembuhkan nih. Ternyata nggak bisa sembuh. Maka dia tanya, kenapa kami tidak bisa mengusir Tuhan? Nah Yesus mengajar, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Ye a little faith. Kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata pada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini Yesus berkata bahwa iman sebesar biji sawi ini dalam konteks pertumbuhan iman. Iman itu bertumbuh, ada prosesnya. Kalau kita baca firman Tuhan setiap hari, maka iman akan tumbuh, iman akan tumbuh, iman akan tumbuh. Kita baca saudara, saya alami sendiri. Saya ketika baca firman tiap hari, ada masalah apapun dengan pekerjaan, saya tenang saja. Saya percaya ini adalah ujian. Ini tahu Tuhan ada maksud tertentu yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Ternyata banyak yang tidak diselesaikan izin-izinnya, ya kan? Banyak expire kita nggak tahu. Jadi saudara, semua itu Tuhan mengajar kita. Izin nggak ada masalah, supaya kita diajar Tuhan jauh lebih baik lagi iman kita. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, jadi Tuhan mengajarkan muridnya untuk mulai berdoa dan berpuasa. Ya, Pak Panji puasa ya, supaya bisa greget gitu ya. Setan takut ya kan. Bob, orang yang suka makan itu susah puasa saudara. Benar saudara. Orang yang makannya banyak, 3 kali sehari puasa susah. Tapi yang makannya 2 kali, 1 kali sehari itu puasa tuh gampang. Tapi saudara, kita harus mulai belajar berpuasa. Mengalahkan daging kita dan kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita berdoa dan belajar puasa saat ini, kita akan mengalami hal-hal yang baru. Tuhan akan berikan revelation yang baru. Ya, mau saudara, kita belajar berpuasa. Yang berpuasa, mau berpuasa, angkat tangan dulu. Nah, angkat tangan. Wih, angkat tangan banyak juga, bener nih. Angkat tangan lagi yang berpuasa nih. Wah, keren banget. Saya percaya badai pasti berlalu, ya kan? Seperti lagu kan, badai pasti berlalu, ya kan? Jadi kita tahu kenapa Yesus tidur. Yesus sebagai manusia capek. Kedua, Yesus sebagai guru dia mengajar murid-muridnya. Yang ketiga terakhir, Yesus hendak menyatakan dirinya bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam. Ya, kira-kira tahu nggak Yesus ada badai? Kenapa dia tenang tidurnya nggak takut tenggelam? Yesus tahu badai kan ciptaan dia sendiri. Danau ciptaan Yesus,
Badai ciptaan Yesus, angin ciptaan Yesus, semua ciptaan Yesus. Dia tenang saja. Badai mah kecil ciptaanku kok. Ya kan? Maka dia tidur saja. Cuma dia lagi menguji muridnya, apa yang kamu lakukan gitu saudara. Jadi Yesus dengan badai ini, maka muridnya mengenal Yesus bukan sekedar guru saja, tapi sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam. Amin saudara. Danau yang menciptakan Yesus, semua yang menciptakan Yesus, di dalam Dia diciptakanlah segala sesuatu. Maka tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Badai pun tunduk dan taat, ya kan? Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikanlah segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Jangan takut ada badai, jangan menyerah, jangan bolos gereja, jangan hindari gereja, jangan hindari ibadah, jangan hindari baca Alkitab, jangan hindari kita berkumpul dengan saudara seiman, komsel, jangan hindari semua. Tapi dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Ambil saat teduh, berdoa senantiasa supaya kita bisa punya kekuatan. Kira-kira jam 3 malam datang Yesus pada mereka berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air jam 3 malam, obatnya besar-besarnya. Dia bisa berjalan di atas air. Artinya Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam. Dengan Yesus tidur, ya, dan meredakan angin ribut, maka muridnya tahu bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Dia tenang kok. Dia saja tidur tenang kok. Tenang aja tenang. Angin dan badai Tuhan yang ciptakan. Maka kata Yesus kepada Maria dan Marta, ya kan? Yang waktu Lazarus mati, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Di sini aneh, ya. Marta kenapa tidak percaya? Padahal dia mengatakan Tuhan, bukan guru, tapi Tuhan. Harusnya bilang Tuhan, dia percaya dong Tuhan kok. Tapi di sini Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Apa kata Yesus? Bukankah sudah aku katakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dia manggil Tuhan tapi tidak percaya. Tuhan sudah berbau, tidak mungkin dia bangkit lagi. Padahal bukan panggil guru loh, panggil Tuhan. Kita juga demikian, panggil Tuhan, tolong kami, Tuhan tolong kami. Tapi kita tidak percaya, ya kan? Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, menghadik kematian. Suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus padanya, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Tuhan adalah berkuasa atas alam. Tuhan berkuasa atas kematian. Laut dibelah, mana dari surga, air jadi anggur. Segala yang mustahil bagi manusia, Tuhan yang lakukan. Maka badai dan angin di danau itu Tuhan yang ciptakan, maka dia tenang, tidur saja. Saudara, kalau kita merasa seperahu dengan Tuhan, kita belajar tenang. Ketika ada badai hidup, pekerjaan, keuangan, kesakitan, kita belajar tenang. Artinya apa? Kita berdiam diri, berdoa, baca firman. Saya percaya, tim musik siap, saya percaya saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi ingat, sekali lagi, sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, tidak bebas dari masalah. Tapi masalah itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Masalah itu menyatakan bahwa Tuhan itu benar-benar care, benar-benar perhatian pada kita dan ingin menolong kita supaya kita tetap hidup dalam keselamatan. Amin saudara.